wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, ya, yaitu dosanya iblis. Dan dosa sombong ini jadi pangkal banyak dosa, ya. Dosa sombong ini menjadi pangkalnya, sumbernya banyak dosa, ya, karena hakikatnya semua dosa itu berawal dari godaan-godaan syaitan. Yang setan itu adalah bala tentaranya iblis, ya. Kenapa iblis ingin menjerumuskan manusia, menyesatkan manusia? Ya karena iblis sejak awal sudah sombong, tidak mau patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan dengan kesombongannya akhirnya dia menentang Allah dan berjanji untuk menyesatkan semua manusia. Dan di antara yang kita bahas kemarin juga bahwa sombong itu, ya, tidak berkaitan dengan penampilan. Sombong itu tidak ada kaitan dengan penampilan, tapi sombong itu yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu hakikatnya adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia, ya, merendahkan manusia. Baik, kita teruskan malam hari ini. Ada kurang lebih 3 hadis yang belum dibahas. Kita baca yang pertama. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa rawa al-Bukhari an Haritsah bin Wahb anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utullin jawadhin mustakbir. Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Haritsah ibnu Wahab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang penduduk neraka? Jadi siapa penduduk neraka itu, orang yang seperti apa? Ya, sifatnya penduduk neraka itu orang-orang yang seperti apa? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kullu utullin jawadhin mustakbir. Orang yang punya 3 sifat ini. Sifat pertama itu disebut oleh Nabi namanya sifat utul. Kedua jawad. Yang ketiga mustakbir. Utul itu apa? Al-utullu disebutkan penjelasannya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Al-utullu al-ghalidhul jafi. Al-utul itu orang yang keras dan kasar. Jadi nek bahasa Jawane ya angel diomongi gitu. Beler. Ya. Dinasihati itu susah. Ya. Karena dia orangnya keras. Ya. Nek dinasihati malah tambah marah. Ya. Sumbernya dari mana? Sombong. Ya. Karena dia tidak mau dinasihati. Ya. Pemarah orang itu. Ya. Wal jawad, adapun sifat yang kedua, jawad itu apa? Ada beberapa penafsiran. Qila al-mukhtalud dakhm. Sebagian mengatakan orang yang jalannya itu gemagus. Gemagus bahasa Indonesia apa ya? Sok-sokan. Jumawa, ya.
Intinya menampakkan cara jalan orang yang sombong gitu. Ad-dakham, ya. Badannya gemuk. Aduh. Yang badannya gemuk santai, ya. Nanti dijelaskan. Dene sing lemu mlebu neraka gitu. Apa saben-saben sing lemu mlebu neraka? Enggak, nanti dijelaskan. Waqila al-qasirul batin. Nah, sebagian ulama menambahkan ya, sudah gemuk pendek lagi. Al-qasir al-batin. Orangnya pendek ya, perutnya gemuk, terus melakukan gemagusan. Ya. Terus mustakbir di sini orang yang sombong, sudah dijelaskan maknanya kemarin. Wa batarul haqqi radduhu idza ataka wa ghamtun nasih tiqaruhum. Jadi menolak kebenaran ya, jadi maknanya tidak menerima ketika diberi ya, diberi nasihat. Wa ghamtun nas ya, merendahkan manusia ya, maknanya menghina ya, melecehkan dan lain sebagainya. Jadi ada 3 sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang penduduk neraka. Pertama, utul tadi, orang yang keras hatinya, gampang marah, ya, susah dinasehati. Ya. Ini hati-hati, ya, apalagi ini ada seorang suami cepat marah di hadapan istrinya. Memang suami itu nek dinasehati oleh istri mungkin ya rasa-rasanya mandan panas gitu ya, karena laki-laki dinasehati oleh istrinya, yang istri itu memang seharusnya apa, taat, patuh, manut ya. Kok menasehati suami? Nah, sebagian suami ini banyak yang tidak terima nek istrinya menasehati. Janjane isine bener, neng apa? Gengsi. Ya. Malu juga. Ya. Salah yo jane ngrumangsa salah gitu. Tapi untuk mengakui salah di depan istri itu malu, ya. Nah, ini. Ya. Hati-hati dengan sifat yang seperti ini. Guru dinasihati muridnya, sudah dibahas kemarin insyaallah. Nah, ini yang kedua nih, jawad. Orang yang jawad. Jawad tadi memang ada beberapa penafsiran. Jadi bukan masalah orang itu gemuk ya, tapi maksudnya di sini orang itu senang mengumpulkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Oke, senang mengumpulkan kenikmatan dunia. Ya, orang senang mengumpulkan kenikmatan dunia ya, diantaranya itu yang mereka selalu memperturutkan hawa nafsu ya, dan di antara hawa nafsu itu adalah nafsu syahwat perut ya. Di antara syahwat kita ini adalah syahwat perut ya. Jadi yang dipikirkan nuwun sewu perutnya, makannya banyak ya. Mungkin ada juga yang sudah makan banyak tapi tidak gemuk-gemuk, gitu kan? Ya, makanya di sini masalah badan besar, gemuk, pendek, ya. Sebagian ulama itu menyebutkan ini orang yang senang mengumpulkan nikmat-nikmat dunia tapi tidak mau untuk menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang senang mengumpulkan nikmat-nikmat dunia, ya uangnya banyak, ya, makannya banyak, tapi tidak senang sedekah, tidak mau zakat, ya, pelit, ya, sudah gitu tambah dia sombong, gemagusan kalau jalan kaki, ya, menampakkan nek saya ini wong sugih gitu, ya ujar-ujarnya melakukan wong sugih karo wong sing kere beda. Ya, cara melakukannya beda. Tuh. Dan wong sugih ceritanya dadane mandan maju. Nah, nek wong sing ora sugih dadane mandan bungkuk.
Ya. Hati-hati dengan cara jalan. Ya. Cara jalan ini juga kadang-kadang ada orang ingin menunjukkan, ya, ingin menunjukkan cara jalan itu harus dihormati. Gitu. Ya. Tapi ini ada orang cara jalannya begitu, ya kita berbaik sangka. Yang penting kita jangan tiru-tiru, maksudnya begitu. Ya. Nek kepada orang lain kita harus husnuzon, ya, harus berbaik sangka. Tapi nek kita sendiri ya jangan sampai tiru-tiru, ya cara jalan yang seperti itu. Jalan itu sebetulnya kita tidak perlu neko-neko. Ya. Allah menciptakan kita itu sudah dengan cara jalannya masing-masing. Dengan cara jalannya masing-masing. Hanya kadang-kadang ada orang itu istilahnya memberat-beratkan diri. Ya, kepengin cara jalannya apa? Bagus. Gitu. Kepengin cara jalannya bagus. Ya mungkin kadang-kadang nuwun sewu, ada orang mungkin cara jalannya jelek. Kenapa? Karena memang Allah menciptakan kakinya, okay, bentuknya itu nek di bawah jalan kurang bagus. Istilah nggih, kalau orang itu kan ada yang ngomong, oke sikile huruf O, ya, niki sikile huruf X, niki sikile lurus, ya, oh nek huruf X, omongan orang yang saya dengar, nek huruf X gue biasanya pinter nari jere, ya. Nek huruf O, ya ke pinter bal-balan. Jere, tapi saya tidak tahu, ya. Yang kakinya bentuknya O itu biasanya kalau jalan kurang bagus, ya. Ya istilahnya orang yang ngegeng, gitu, ya cara jalannya. Ya sudah seperti itu, ya. Tidak perlu latihan. Kayaknya sikile bentuknya latihan cara melakukannya keperwesing bener, ya sudah bener kok, ya. Tidak perlu ada yang diluruskan, ya. Nek sudah nyaman jalannya begitu ya sudah, ya, nggak usah dibuat-buat, ya. Nggak usah dibuat-buat. Apa adanya, ya, apa adanya. Nah itu tanda yang kedua, ya, jawaz tadi. Maknanya orang yang senang mengumpulkan nikmat dunia, ya, tapi tidak senang infak, ya disimpan, terus senangnya cara jalannya itu cara jalan yang menunjukkan kesombongan, keangkuhan. Kemudian disebutkan mustakbir, ya, orang yang sombong. Ya, jadi semua tiga sifat ini memang, ya, mulai dari utul, jawad, mustakbir itu sumbernya satu. Ya, kan orang itu sombong, merasa lebih tinggi daripada orang lain. Ya. Merasa lebih tinggi daripada orang lain. Itu yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, dan ini juga sebetulnya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Nah, kebalikan dari sombong, ya, kebalikan dari sifat kibr, sombong, itu yang disebut dengan sifat tawadhu. Ya, sifat tawadhu alias rendah hati. Ya. Nah, ini yang seharusnya jadi sifatnya seorang muslim, ya, rendah hati. Rendah hati itu gambarnya bagaimana? Pokoknya nek melihat orang lain tetap punya prasangka orang lain ini bisa jadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada saya. Nah, ketemu siapa saja, ya, siapa saja, selama dia ini muslim loh, ya, selama dia ini muslim, ya, berprasangka bahwa orang ini bisa jadi di hadapan Allah lebih baik daripada saya. Senajan kita itu orang yang pakai baju koko, ya, senajan kita itu mungkin sholat
5 waktu di masjid, sering ngaji, ya. Yang ketemu dengan kita ini lah ngajine belang-belongan, maca Quran ora tayeng, pakaiane orang genah, ya. Tapi sekali lagi dulu sudah pernah kita bahas, Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat dari penampilan. Dan kita tidak tahu, mungkin saja anggaplah orang ini tidak sregep sholat jamaah di masjid seumpama. Anggaplah seperti itu. Tidak sregep sholat jamaah di masjid. Apa terus kita ngerasa pahala kita mesti lebih banyak daripada orang ini? Sudah pasti belum? Belum. Ya. Nah, kita mengatakan sholat jamaah jelas lebih baik daripada sholat di rumah. Ya, tolong perhatikan kalimatnya. Sholat jamaah di masjid untuk laki-laki terutama jelas itu lebih baik daripada sholat di rumah. Ya, jelas itu. Tapi orang yang sregep sholat jamaah di masjid, ya, tidak ada jaminan pahalanya lebih besar daripada orang yang sholatnya di rumah. Sehingga jangan sampai kita merasa pasti lebih banyak pahalanya daripada yang sholatnya di rumah. Ya. Lo mending sholatnya di rumah apa? Ya jangan. Kan tadi sudah disebutkan, sholat di masjid jelas lebih baik. Sholat di masjid. Ya. Selagi ada kesempatan masjid dibuka, ya, sholat di masjid. Masjidnya tidak jauh, tidak hujan, sholat di masjid. Ya. Tapi tidak bisa memastikan nek pahalaku mesti luwih akeh tinimbang nek kae sing ora sholat di masjid. Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya. Karena pahala itu tidak hanya dalam masalah sholat. Mungkin dia punya amalan yang kita tidak tahu. Ya. Mungkin dia punya amalan yang kita tidak tahu, dan malah mungkin kita punya dosa yang tidak kita sadari. Ya. Nah, jadi nek rendah hati, ketemu siapa saja tetap merasa bisa jadi orang ini di hadapan Allah lebih baik. Ya. Menasehati ya tetap menasehati, ngajak, Mas, monggo Mas sholat di masjid, enak ketemu kancane wakeh gitu. Ya. Jadi rasanya rukun, guyub dengan tetangga. Ya, pahalanya juga insya Allah nek sholat jamaah di masjid bisa 27 kali lipat. Diajak, tetap diajak. Ya. Tapi nek sumama dia nggak mau ya ndak usah dimarahi. Ya. Kita menasehati juga dengan rendah hati. Ya. Rendah hati. Orang yang rendah hati, ya, itu derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, qala wali Ahmada wa sahhahahu Ibnu Hibban. Dan dari Imam Ahmad disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Min hadithi Abi Sa'idin, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, rafa'ahu, ya, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a lillahi darajatan rafa'ahu Allahu darajatan hatta yaj'alahu fi a'lal 'illiyyin, fi a'la 'illiyyin, wa man takabbara 'ala Allahi darajatan wada'ahu Allahu darajatan hatta yaj'alahu fi asfali safilin. Barang siapa rendah hati, ya, barang siapa rendah hati lillah, ya, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, darajatan, satu derajat, rafa'ahu Allah, maka Allah mengangkatnya darajatan, satu derajat. Rendah hati sekali di hadapan orang, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu orang lagi, rendah hati lagi, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus begitu
hatta yaj'alahu fi a'la illiyin, sampai Allah Subhanahu wa taala menempatkan di tempat yang paling tinggi. Ya, nek kepengin justru mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala harus merendahkan hati. Ya, sing dadi pejabat, ASN, aparatur sipil negara, PNS, ya, punya kedudukan, ada seragamnya, yang jadi aparat ada pangkatnya di pundak, ya, gagah luar biasa. Ya, seperti apapun bagusnya penampilan, ya, seperti apapun tingginya jabatan dan kedudukan, ketemu dengan orang, ya, yang tidak punya kedudukan dan tidak punya harta, pakaiannya tidak berseragam, tidak punya pangkat, tidak ada bintang apa-apa, tetap harus rendah hati. Ya. Menunduk dalam artian tidak menyombongkan diri. Ya. Nek salah diingatkan salah ya nrimo, ya saya salah. Itulah. Ya. Ketika ada mungkin perbuatan yang menyalahi syariat, menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Nuwun sewu, Pak. Misalkan ya, ada orang pejabat atau pegawai pemerintah senenge duit seripilan. Ngertos nggih duit seripilan? Nah. Itu masih banyak. Ya. Ya. Minta di belakang pintu. Ya. Supaya tidak ketahuan duitnya dimasukkan map. Jadi ini ada CCTV, sing keton mape, amplopnya ora keton. Wow. Itu saya tahu itu, ya, kemarin habis dikasih tahu soalnya, ya, di kantor-kantor itu begitu modelnya, ya. Seperti apapun pejabat, nek dinasihati Pak nuwun sewu, cari duit dengan cara begini ndak halal. Wah, nek dinasihati begitu, terus rasane arem jeblok, nah, itu tanda sombongnya besar sekali. Ya. Tapi nek dia nasihati begitu kok, ya jane sinyong ngerti ya, kia salah ya, tapi itu premaning ya. Ah ini mandan mending, ya, karena sudah sedikit mau nerima nasihat. Ya. Tapi nek dinasihati sama anaknya, Pak, cari duit begitu kan ndak halal. Kok ngerti apa? Jadi bocah, hah? Kue jajanmu sekarang ngendi? Sekolahmu duitnya sekarang ngendi? Bisa kuliah dhuwur kayak gitu duitnya sekarang siapa? Nah, ini nih luar biasa ini. Ya. Sombongnya berlipat-lipat. Ya. Inginnya mulia di hadapan manusia, tapi justru direndahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya ya, wa man takabbara 'alallahi darajatan wada'ahu Allahu darajah. Orang yang menyombongkan diri di hadapan Allah 1 derajat, maka Allah rendahkan 1 derajat. Terus begitu. Ketemu orang kepengennya gemagusan, keton sombong. Ketemu orang sombong lagi. Direndahkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yaj'alahu fi asfali safilin. Sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan di lapisan yang paling bawah. Ya. Di hadapan manusia bolehlah, ya, boleh, dhuwur, gitu, pangkatnya tinggi, kedudukan tinggi, harta banyak, boleh di hadapan manusia bisa begitu. Ya, tapi di hadapan Allah beda. Ya, di hadapan Allah beda. Maka ya mudah-mudahan ya kita doakan kebaikan lah bagi para pejabat kita, ya, para pemangku amanah di negeri ini, ya, supaya bisa rendah hati di hadapan rakyat yang menengah ke bawah. Ya.
Adapun untuk yang sudah berusaha untuk rendah hati, nah, hati-hati. Sudah usaha rendah hati ini, ya, tidak sombong, insya Allah. Ketemu orang ya salam, senyum, sapa, ya, dinasihati ya nerimo, hati-hati. Yang namanya setan itu tidak pernah berhenti goda manusia, bahkan ketika manusia sedang berusaha untuk berakhlak baik. Ya. Sudah jaga cara jalan, jaga hati supaya tidak sombong, jaga pergaulan dengan orang, setan tetap goda. Orang yang sedang latihan rendah hati juga tetap bisa kena sombong. Yo. Kapan? Ini sombong sing luar biasa wangele ini. Ketika dia terus menilai aku orang sing paling rendah hati, sing liyane ora. Nah. Ya. Ketika sudah menyangka saya itu lebih rendah hati daripada si fulan. Ya. Si fulan ke wong sombong, nek nyong wong rendah hati. Justru dengan begini dia menjadi sombong. Setan itu. Ya. Sudah latihan rendah hati, ya. Terus senangnya melihat kanan kiri depan belakang, sapa baik sing si sombong sapa baik. Oh keton kayak fulan kayak si keton sombong, fulan si keton sombong. Durung latihan rendah hati kayak aku. Ini justru dia sedang jadi orang sombong. Nek rendah hati betulan ndak usah mikir kanan kiri depan belakang. Cukup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nek ada sifat-sifat buruk dari tetangganya, dari temannya, segera doakan mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndak usah terus ngomong dalam hati, aku lebih rendah hati, aku lebih tawadhu daripada fulan dan fulan. Ya. Jadi sombong itu bisa menyerang siapa saja. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat At-Tabrani, Walid Tabrani an Ibni Umar rafa'ahu. Imam At-Tabrani meriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kibra. Fa innal kibra yakunu fir rajuli wa alaihil aba'atu. Rawatuhu thiqat. Disebutkan dalam hadis ini hati-hati dengan sifat sombong. Hati-hati dengan sifat sombong. Fa innal kibra yakunu fir rajul. Sombong itu bisa menyerang seseorang, masuk ke dalam hati seseorang, wa alaihil aba'ah, padahal dia hanya pakai pakaian sederhana. Sudah berusaha sederhana, ya. Tidak kemagusan, cara jalan biasa, nerimo nasihat, tidak merendahkan manusia, tetap bisa kena sombong. Ya. Nek terus membanding-bandingkan dengan orang lain. Ya. Nah, ini pentingnya, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi akhlak yang baik. Ya. Allahumma hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, Engkau sudah membaguskan, ya, penciptaanku, wujudku sudah bagus, ya, maka fahassin khuluqi, maka tolong baguskan juga akhlak saya. Ya, itu bukan doa pas lagi bercermin, ya, tidak. Sebagian orang menghafalkan doa itu seperti doa lagi ngilo, ya, depan cermin terus doa itu, enggak. Itu doa silahkan dibaca kapanpun. Doa minta akhlak yang baik, ya, seperti itu supaya disembuhkan dari sifat-sifat yang tercela, termasuk yang pertama di sini adalah sombong, ya, karena sombong itu tidak bisa dilihat, ya, dan orang juga sulit untuk menemukan apakah atiku sombong apa rajane gitu. Maka pada pertanyaan yang lalu saya sampaikan jawabannya, tidak usah sibuk menyangka diri ini sombong apa tidak sombong.
ya. Nek bisa menyadari sombong itu malah alhamdulillah. Tapi nek kemudian ketone lo langkah tanda-tanda sombongnya lo malah mengko dadi sombong, kan repot. Ya. Intinya mintalah akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin jeda dulu dengan adzan, nanti disambung setelah adzan biiznillah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Baik, mungkin diberi kesempatan dulu kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, monggo. Ya. Jalan model baris berbaris. Saya sebetulnya belum pernah tahu atau tentang fatwa ulama ya tentang hukum baris berbaris. Ya, nah hukum baris berbaris. Saya belum tahu komentar ulama masalah tersebut. Ya. Jadi untuk masalah ini Allahu a'lam bishawab. Ya, saya tidak bisa menghukumi apa-apa. Ya masalah baris berbaris hanya nek melihat dari sikap asatidzah para guru ya sampai sejauh ini belum ada yang mempermasalahkan masalah baris berbaris ya masalah baris berbaris gitu ya karena memang kita tidak bisa dari bentuk jalan seperti itu terus menilai kalau itu adalah cara jalan kesombongan gitu. Jadi
Apakah cara jalan seperti itu dalam kehidupan sehari-hari itu identik dengan cara jalannya orang sombong gitu. Coba nek sekarang ya ada orang jalan kaki di pinggir jalan pakai cara baris berbaris. Nah, kok malah jenengan guyu, ya kan? Maksudnya itu bukan seperti identik cara jalannya orang sombong gitu. Ya. Itu memang cara jalannya identik dengan dunia-dunia militer misalkan, nggih, betul. Tapi kemudian dijadikan ciri cara jalannya orang sombong, memang sejauh ini saya belum ngelihat ya ulama ataupun ustadz yang mengeluarkan pendapat demikian gitu. Jadi Allah Ta'ala a'lam ya, asalnya ya kembali kepada mubah ya. Ya hanya memang di sini terkadang ada unsur takalluf, terkadang ada unsur takalluf alias memberat-beratkan diri dalam cara berjalan gitu. Dimana ya memang saya pribadi dulu termasuk yang latihan, ya mungkin ya banyak juga yang latihan ya, terutama yang sekolah, mungkin SMP, SD, SMP, SMA gitu. Itu kalau dulu betul-betul dilatih oleh tentara, oleh polisi, oh itu luar biasa. Ya, harus betul-betul sempurna jalannya, garis ini harus jalan lurus kita. Telapakan ini telapak kita kan kanan dan kiri ya. Nek kita jalan juga pasti yang kanan ngarahnya ke kanan, kiri biasa gitu. Nek baris berbaris yang betulan enggak, semua itu napaknya harus tengah. Ya. Segaris. Aslinya begitu. Ya. Nah, itu nek ndak seimbang oleng. Ya. Unsur itu saja. Ya, unsur itu saja ya, dan terkadang itu juga untuk sebuah hajat ya yang Allah Ta'ala a'lam ya, diukur hajatnya itu kira-kira penting apa tidak ya, seperti itu ya. Tapi kalau dikaitkan dengan tata cara jalan orang yang sombong, itu nampaknya buat saya pun melihatnya sulit ya, karena tidak identik dengan tata cara jalan orang yang sombong ya. Itu pun harus dicek juga itu sejarahnya dulu seperti apa ya, ada cara jalan seperti itu ya. Ala kulin saya belum dapat pendapat ulama yang mempermasalahkan baris berbaris ya. Allahu a'lam bissawab. Monggo. Arti maroha. Ya, intinya semua tata cara jalan ya, itu kan disebutkan diantaranya dalam surat Luqman ya, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kau palingkan pipimu dari orang ya, dan jangan jalan di bumi ini dengan cara jalan yang sombong. Ya intinya seperti itu Pak, yang gemagusan dalam artian ingin menunjukkan kelebihan ya. Dan orang melihatnya pun nggak senang itulah ya. Orang melihatnya juga tidak senang gitu, karena dia ingin menunjukkan kebagusan dirinya gitu, ditunjuk-tunjukkan ya. Kalaupun kita tidak mengatakan itu sombong, itu jadi jalannya menuju sombong ya. Itu seperti itu ya, sehingga jadi orang itu berusahalah untuk apa adanya, jangan sampai ada unsur takalluf atau memberat-beratkan diri bahkan hanya dalam cara jalannya ya. Intinya begitu, dihindarilah semuanya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, monggo. Gimana? Untuk apa? Gini, itu kan sesuatu yang muncul di permukaan ya, penampilan gitu, sikap seperti itu. Kalau dalam
hadis Nabi SAW yang menyebutkan merendahkan manusia, ya, merendahkan manusia. Sebetulnya nek kita melihat orang bersikap seperti itu gitu ya, dimasukin ke saku sambil apa? Siul-siul, siul-siul. Gitu. Ya, saya tidak tahu apakah memang ada sebuah daerah gitu ya, maksudnya itu sebagai cirinya orang sombong atau mungkin cirinya orang angkuh begitu. Allahu taala alam bisawab. Tapi dalam artian kalau seumpama sikap seperti itu di sebuah daerah sebagai sikap yang tidak disenangi, ya, di sebuah daerah sebagai sikap yang tidak disenangi, ya berarti itu memang sikap yang harus dijauhi, meskipun terlepas itu sombong atau enggak sombong. Ya. Saya agak sulit kalau menggambarkan sombong dengan sikap seperti itu, tapi ya mungkin saja, ya mungkin. Ya, ini kalau dalam satu daerah sikap begitu, sikap yang enggak disenangi, ya maka itu dihindari. Ya, karena masalah sikap itu memang kembali kepada orf, ya kembali kepada orf gitu. Ada sikap yang disenangi di sebuah daerah tapi enggak disenangi di daerah yang lain. Di sebuah negeri disenangi, di negeri yang lain tidak disenangi. Terlepas dari itu ciri sombong atau tidak sombong, gitu ya. Saya berikan contoh gini. Misalkan ya, saya jalan sama Mas Husain di pinggir jalan gandengan tangan. Disenangi apa enggak, Pak? Jenengan lihatnya bagaimana? Gandengan tangan, gandengannya begini, Pak. Nah, jalan sama Mas Husain gandengan tangan seperti itu. Itu termasuk di kita wajar atau tidak wajar? Wajar apa enggak? Enggak. Wajar. Gini, Pak. Monggo jajal ya, Mas ya. Melaku karenanya pinggir jalan, berdua jejeran ya, tangannya gandengan aja. Ya, melaku sekarang ngisor kan dhuwur ya kena. Ya. Lucu, ya bahkan orang kayak sehat atau ora gitu. Ya kan? Diaman, Pak, itu sangat wajar sekali. Wajar sekali. Saya lagi jalan, datang teman orang Arab datang jejeri jalan, terus tangan saya diambil digandeng begini. Saya bilang sama dia, kalau kamu ke Indonesia jangan kayak gini. Oh, bisa dikira nggak waras kamu itu nanti. Tapi di sana biasa sekali, ya, biasa sekali seperti itu. Ya. Kalau kita digandengi begitu, saya juga risih, Pak. Ki wong lanang gandengan iki kepriwe ya. Tapi saya mau ngelepas itu adatnya di sana begitu. Ya. Nah, jadi semua memang kalau ada satu tindak tanduk ya di suatu daerah kalau memang tidak disenangi, maka kita punya kewajiban untuk menghindari. Jangan dipaksakan, ya, jangan dipaksakan. Allahu taala a'lam bissawab. Ada lagi? Ada di situ? Gimana? Iya, disuruh baca Al-Quran. Gini ya, pokoknya semua pertanyaannya di sini disuruh baca Quran, sebetulnya mampu tapi tidak mau. Ya. Ini saya tidak tahu apakah yang merasa begini itu yang bertanya, ya, atau dia yang nyuruh orang lain untuk membaca Quran. Kalau seumpama diri kita sendiri, ada orang menasihati kita untuk membaca Quran, ya. Padahal kita sempat, kita mampu, ya, tapi kita nggak mau. Ya kita harusnya sadar diri, mungkin saya sombong. Itu loh, baca Quran sempat bisa kok nggak mau. Ya, dapat pahala kok nggak mau. Ya, seperti itu. Itu nek diri kita loh yang merasa begitu. Tapi nek kita yang merintah orang, ayo baca Quran, kok orangnya nggak mau, ya jangan langsung dicap sombong. Ya, jangan langsung dicap sombong. Gitu loh. Kita beri udzur, oh mungkin lagi nggak mood, oh mungkin lagi kurang ini, lagi banyak pikiran atau apa yang sebagainya. Kita berikan udzur sebanyak-banyaknya. Itu begitulah, ya. Jadi tidak usah, kalau itu orang lain ya kita tidak usah sibuk menilai itu sombong atau tidak sombong. Tapi kalau itu memang diri kita yang malas baca, ya,
ya sudah, kita lebih baik untuk mencela diri sendiri daripada sibuk menilai orang lain. Ya, itu begitu kurang lebih. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin cukup dulu untuk kesempatan malam hari ini. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi kita semuanya, dan atas banyak kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.